Jangankan yang begitu, Abi ini udah kenyang nih. Gosip, gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatuh. Maka aku selalu bilang. Udah sehat, dia sih Abi udah sehat banget. Alhamdulillah. Ini ya udah fit lagi, kita udah bisa syuting, alhamdulillah. Dan insya Allah Oktober awal ya kita akan umroh bareng Atala. Insya Allah. Kemarin sempat dibawa ke rumah sakit. Kemarin bukan rumah sakit ya, klinik ya. Klinik Lamina. Ya udah. Ya sekarang udah dia tinggal terbang. Sampai rencana Insya Allah tanggal 8 7 ya? 7 sampai 16 sampai 16 Oktober insya Allah. sama Atala dan insya Allah. Kenapa? persiapannya sendiri, jelang umroh sendiri. Persiapannya yang jelas adalah fisik ya, karena kita nanti akan lumayan lama ya. Iya lumayan lama. Dan selain dari persiapan umroh, kita kan mau pindah rumah nanti akhir September, dan biasa tuh ulang tahunnya Atala, makanya nih hari sini aku mau beliin kado karena Atala ulang tahun ke-23. Jadi kita mau lagi ya lebih banyak sih persiapan juga untuk di bulan Oktober ya, karena kan memang kita umroh dalam keadaan setelah pandemi ini ya, jadi mungkin lebih banyak persyaratannya di bidang kesehatan juga, lebih banyak persiapan fisik juga yang untuk kita harus patuhi ya, kayak vaksin terus apa gitu. Jadi ya itulah. Dan persiapan nyariin siapa yang jaga Fania karena mamaku yang biasanya aku titipin mama ke Eropa, jadi ini kayaknya mau nitipin Fania sama adikku. Ya, itu sih yang paling berat karena kasih pengertian Fania bahwa kita akan pergi tanpa dia ya. Dan hanya mengajak Atala. Atala. Iya. Karena tadinya Feral mau ikut, tapi Feral kan stripping nih, udah mulai. Jadi akhirnya kita bertiga, ya insya Allah nanti Februari kita akan umroh lagi, mudah-mudahan kakak bisa ikut. Insya Allah, amin. Kenapa Fani yang nggak jadi ikut? Ya pertama dia sekolah SD, nggak dapat izin kalau lama. Kedua dia juga masih belum vaksin ya, anak kecil. Aku Terus juga. ketiga, selain itu kan cukup berat ya, maksudnya untuk anak sumber itu yang daripada dia juga capek, kasihan. Terus kita kan memang di sana fokusnya ibadah kan, bukan liburan, jadi ya gitu. Jadi lebih baik Fania memang fokus sekolah di sana. Berapa? Oh. Ya ini kan sebenarnya doa kita juga ya. Dari awal kita udah, aku sih terutama bilang waktu itu pas honeymoon ya, ayo dong Bi ke apa namanya? Maldives. Tapi aku selalu bilang jangan Maldives. Pertama umroh dulu, dan alhamdulillah dijabah nih sama Allah, ada yang endorse kita. Kerja sama ya di depan ya. Oh iya, Ya, kerja sama. jadi kita dengan satu tour and travel Emerald ya. Royal Emerald, mereka bekerja sama kita dan alhamdulillah setelah beberapa kali pertemuan ya. Dan udah banyak yang jamaah Ya, jamaahnya alhamdulillah udah banyak juga sekali. Lamanya berapa lama? Ya dari tanggal 8 sampai tanggal 7 sampai tanggal 16. 9 hari lah, 9 Sama perjalanan. Ke Mekah aja atau? Mekah dan Madinah. Maka Madinah tidak. Ya, juga. Check up kesehatan masing-masing kali. Iya nanti harus meningitis ya. Ya, meningitis terus itulah. Nanti insya Allah kalau dapat booster yang keempat ya, karena ini kan hawanya ekstrim, dan yang pasti nih aku juga sama Abi baru aja sembuh sakit ini yang radang, saya ketularan, sekarang Fania. Jadi emang harus fisik sih ya, jaga fisik. Mbak Vena, tadi ada doa khusus lah yang nanti akan. Iya. Apa sih doa? Insya Allah doanya Feral sama Atala dapat jodoh. Khususnya Feral ya, yang katanya lagi pengen cari jodoh. Atala juga, terus Abi nih nanti biar sehat selalu, aku, orang tua kita juga bisa doain. Buat kalian semua juga. Amin. Bisa Nanti sehat. boleh nitip nama-nama, ntar saya kasih gitu. Boleh. Mbak Vena, mohon maaf sedikit ngomongin soal jodoh Feral. Feral kan juga lagi rame tentang isu apa namanya suka sama sesama jenis gitu. Kamu sebagai mama, sebagai orang tua, Nah ini yang selalu aku bilang sama Feral sama Atala, karena once kita jadi public figure ya Bi ya, kita kan udah lebih dulu ya.
jangankan yang begitu, Abi ini udah kenyang nih gosip gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatuh ya. Makanya aku selalu bilang sama Vero Lemah, konsekuensi jadi public figure adalah kita nggak punya privacy, itu satu. Kedua, tahan mental itu harus banget dipegang sama seorang entertainer, apalagi di Indonesia, karena kita nggak bisa untuk memanage omongan orang dan pemikiran orang. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal apa tapi mungkin dipersepsikan apa itu udah sangat wajar. Jadi Vero harus kuat, apalagi Atala juga, dan nanti mungkin Fania, kita nggak tahu Fania mungkin nanti jadi public figure juga. Nomor satu mental sih ya, mungkin Abi juga bisa sharing sebenarnya kenyang nggak? Ya pokoknya apapun kita ya itulah tadi Mas Erni memang cuma itu ya, nomor satu kalau untuk di dunia seperti ini memang mental harus kuat, karena kan memang sekali lagi kita tidak bisa mengatur dan menyetop omongan orang ya. Jadi kita bagaimana sekarang kita menyikapi berita-berita yang ada, gitu. Kembali lagi sama kita dan ya sudah jangan sampai mengganggu pikiran kita. Iya. Itu aja sih. Tapi Mbak Vena sendiri sempat ini nggak sih ngobrol dekat bareng Sharing sama gitu sharing sama atau Vero. gimana? Coba. Ya, jadi sebenarnya Vero itu udah pasti dia lihat patokannya aku ya, karena kan yang pertama kali ke dunia entertainment dari tahun berapa nih, main film, sinetron dan semuanya. Dia melihat aku pun juga bukan orang yang lepas dari gosip ya. Dia ngelihat sendiri bagaimana aku waktu itu perceraian aku itu, waduh beritanya luar biasa. Dan finally itu semua dijawab oleh waktu. Artinya Vero juga melihat bagaimana kedewasaan saya menyikapi berita yang mungkin pada saat itu tidak memihak kepada saya, alias negatif. Tapi itulah konsekuensi. Makanya saya bilang, apalagi nanti kamu jadi politician, udah jadi artis, kemudian change the profession jadi politician, wah itu pasti akan lebih berat. Jadi itu harus bisa diterima sebagai salah satu konsekuensi. Jadi kalau jadi artis hanya jangan mau terkenal aja ya, jangan mau istilahnya populer aja, uangnya banyak, tapi nggak mau digoyang lah intinya. Itu harus siap-siap. Jadi kayaknya nggak perlu aku kasih tahu lagi, dengan aku selalu bilang, Kak jangan lupa sholat. Terus dia lihat bagaimana aku tetap berdiri tegar ya, apapun beritanya kan dia lihat, dia sebagai anak dia tahu lah jatuh bangunnya aku, dia juga pinter lah anaknya. Ya dengan itu jadi bisa melihat kenapa kita harus tegar supaya kalau kita down, ya udah kita nggak jadi apa-apa. Nah itulah dibilang kekuatan mental. Jadi nggak usah diajarin, dicontohin aja. Gitu. Jadi orang tua yang protektif nggak sih sama Vero anak-anak sendiri? Nggak bisa sih, karena Vero udah 26 tahun Dia ya. tuh udah settle ya, udah settle, terus dia udah punya, ya boleh dibilang punya kehidupan ya, Ya, punya pemikiran ya, memang sudah dia tahu lah batasan-batasannya, mana yang baik, mana yang buruk. Kakak tuh udah sangat punya pemikiran yang mau saya bilang ya bagus lah. Tapi pernah nggak dia mencoba meyakinkan supaya gosip itu namanya orang tua ya, meyakinkan orang tua supaya Ya, jadi gini, kalau Vero itu dia nggak usah ngomong, saya pasti sebagai seorang ibu udah bisa ngerasain apa yang dia rasain. Makanya saya selalu bilang, Kak, jangan lupa sholat, jangan lupa untuk kamu itu sedekah, karena itulah yang menolong kamu. Jadi kalau namanya sekarang lagi digosipin, kayaknya dulu juga ada gosip lain. Belum nanti masalah dia dibilang apalah playboy lah, itu kan macam-macam. Karena makin tinggi pohon pasti makin banyak anginnya. Jadi itu harus disiap. Dan Vero alhamdulillah dia tetap malah termotivasi untuk, makanya dia bikin boy squad, dia bikin sekarang kalau nggak salah punya manajemen artis ya, jadi dia tetap produktif di tengah-tengah hujatan ya, sama lah seperti Abi. Gimana Bi bisa melewati itu kan pasti harus banyak sholat, banyak salah ya kan Bi, itu udah contoh nih gitu. Jadi kita harus kasih contoh lah sebagai orang tua, ketimbang kita misalkan apa ya kasih apa nasihat, kayaknya sih mereka udah ngerti lah itu sih apa ya. Betul. Yang terakhir dong, kan tadi kan berharap Vero dapat jodoh. Iya. Pengennya jodohnya seperti apa sih? Apakah mau menitipkan ke anaknya, membebaskan anaknya, atau dari ini? Atau mungkin udah datang ke rumah gitu. Oh, kalau Atala ada beberapa yang pernah dia kenalin dulu ya sampai saat ini. Tapi sekali lagi kalau jodoh tuh udah bukan kuasa saya sebagai ibu, meskipun saya melahirkan, saya mendidik, tapi itu bukan kewenangan saya. Sebagai ibu tuh hanya bisa mendoakan. Makanya kan kita nanti di rumah Allah ya, di Mekah, di Madinah, yang pasti
untuk anak-anak doanya tuh fokus untuk Feral Atala, baik bukan ya keluarga, bukan hanya jodoh sih, maksudnya untuk masa depan mereka, keselamatan, ya banyak hal ya. Itu sih udah ini aja sedikasinya, Iya. nggak yang jadi wah gimana. Kalau memang masih dikasih kepercayaan, alhamdulillah. Kalau nggak pun tetap kita insya Allah jadi teman tua. Companion. Iya. Kamera kemarin udah sempat mau kan? Iya, Nah, itu Kak. gimana? Ini prank lagi nih, prank dari karena apa ya? Karena mungkin ada obat radang, minum obatnya dia, nah tentu obat keras banget, gimana akhirnya saya jadi kayak asam lambung gitu ya, naik terus masuk angin, udah setelah dipijet sama angin sembuh. Bukan ini ya, bukan hamil. Ya enggak. belum periksa lagi dan belum Ya, kita udahlah. lihat sebentar. Itu kalau si nanti kalau misalnya Ferel jadi sama Natasha setuju nggak? Ya pokoknya gini, kalau sebagai seorang ibu kita tuh nggak bisa maksain si anak kita sama siapa. Tapi kalau saya yakin doa saya yang tulus dan ikhlas itu pasti dijabah sama Allah. Makanya kan apa yang saya perbuat saat ini adalah bagaimana menjadi ibu yang baik, yang insya Allah doa-doanya didengar sama Allah. Nah tentang siapa jodohnya itu udah rahasia Allah. Karena saya aja juga nggak percaya nih jodohnya ternyata bapak ini ya, kirain siapa gitu. Tapi itulah jodoh dari Allah. Ya, ya. Makasih, Mbak.